Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan nilai dan norma. Kalian tahu gak sih nilai dan norma itu apa? Yuk simak videonya. Halo, perkenalkan nama saya Nandi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian nilai. Menurut Surjono Sukanto, nilai adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia. Perkenalkan, nama saya Siti Rosani. Selain pengertian nilai, ada juga jenis-jenis nilai. Jenis-jenis nilai dibagi menjadi 3. 1. Jenis material. Jenis material adalah jenis yang berguna bagi fisik manusia. Contohnya makan. Yang kedua adalah jenis nilai vital yang berfungsi bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya. Contohnya, seorang pekerja komputer menggunakan komputer untuk memudahkan pekerjaannya memasukkan data-data. Yang ketiga adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah nilai yang berfungsi bagi batin dan rohani manusia. Contohnya yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Fitri Aryani. Selain jenis-jenis nilai, ada pula ciri nilai dan fungsi nilai. Ciri-ciri nilai dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Kedua, disebarkan antara sesama warga masyarakat, bukan berarti bawaan individu sejak lahir. Ketiga, terbentuk melalui sosialisasi, yaitu proses belajar. Yang keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang kelima, dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Yang keenam, memiliki pengaruh yang berbeda antara warga masyarakat. Yang ketujuh, cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Menurut Dr. Andes Suprapto, fungsi nilai sosial dibagi menjadi 5. Yang pertama, dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Yang kedua, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Yang keempat, alat solidaritas di kalangan anggota kelompok. Yang kelima, alat pengawas perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai dengan sistem nilai. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Bojan Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan pengertian norma sosial. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ridi. Di sini saya akan menjelaskan tingkatan norma. Tingkatan norma terbagi menjadi 4, yaitu 1. Norma cara. Norma cara terlihat dari perbuatan individu dalam masyarakat. Contohnya, cara seseorang membuang sampah. Jika ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, maka akan mendapatkan celaan karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai pada tempatnya. Yang kedua adalah norma tata kelakuan. Norma tata kelakuan adalah kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga yaitu norma adat istiadat. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Yang keempat adalah norma kebiasaan.
Norma kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya memberi hormat kepada yang lebih tua dan mendahului, dan ketika mendahului orang yang sudah lanjut usia atau sudah berumur. Perkenalkan, nama saya Pun. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk norma. Norma ada 4. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama contohnya senantiasa berbicara atau berperilaku sopan santun terhadap warga masyarakat. Kedua, norma kesopanan, contohnya berperilaku sopan, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh merokok di tempat umum. Ketiga, norma kesusilaan, tidak boleh mencuri atau mengambil barang orang lain, harus berterima kasih kepada teman yang sudah mau menolong kita. Keempat, norma hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jangan buang sampah sembarangan dong, kan ada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Iya, maaf ya, buang sembarangan. Culun, gue minta uangnya dong. Bohong sini. Bohong. Ini bang. Ini buat ongkos balik, Bang. Jalan kaki aja.